Makanya ciptaan Allah itu gak ada yang murah. Ciptaan Allah makin lama makin mahal. Tanah dulu di kampung kita paling semeter sekian ratus ribu, lama sudah jutaan. Betul, makin murah apa makin mahal? Ciptaan Allah itu gak ada yang makin lama makin murah. Tapi kalau ciptaan manusia semakin lama semakin murah. Handphone yang kita miliki sekarang model terbaru, tahun ini kita beli 4 juta, 5 juta, 8 juta, 1 tahun kemudian harganya sudah pasti berubah. Ciptaan manusia semakin lama semakin murah. Betul? Apa aja itu yang namanya ciptaan Allah, semakin lama semakin. Dulu yang namanya orang nikah, orang kawin murah. Manapun manusia Bapak, tidak ada dimanapun manusia Ibu yang kelahirannya diperingati sampai berbulan-bulan. Betul? Kalau kita memperingati hari kelahiran kita paling semalaman doang, iya enggak? Tapi Rasulullah SAW diperingati. Ini kurang munduran bangku ini. Aku jatuh lagi. Geser nih. Geser ke belakang ini. Ya. Nah gitu. Ya. Kan enak ini bolak-baliknya nih. Ya. Kita peringati Maulid, hari kelahiran Rasulullah SAW dari sebelum bulan Rabiul Awal sampai bulan Rabiul Awal, sampai sudah selesai bulan Rabiul Awal. Masih ada tidak Maulid? Masih ada tidak peringatan Maulid? Berarti ini tandanya bahwa Rasulullah SAW berbeda dengan siapapun manusia yang ada di dunia. Betul? Dari maulidnya saja. Tidak ada para jamaah sekalian orang yang memperingati hari kelahirannya sampai berbulan-bulan. Siapapun manusia yang ada di dunia, hanya Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang diperingati hari lahirnya sampai dalam waktu yang cukup lama. Ini artinya bahwa Rasulullah SAW adalah manusia yang mulia, dan kemuliaan Rasulullah sampai di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Gak ada orang yang memperingati Maulid sampai begitu lama dan bareng. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tempat-tempat yang lainnya. Di sana Maulid, di sini Maulid. Saya aja udah dari pagi ini jamaah sekalian. Sana juga sama Maulid. Malam hari ini Maulid. Setelah dari sini saya langsung ke Teluk Angsa, Maulid juga. Betul? Enak gak? Enak gak? Enak gak acara Maulid? Nikmat tidak? Nikmat tidak? Ya Allah, ya Rasulullah. Makanya saya tadi ngobrol sama Ustaz Bandeng. Orang kalau nggak cinta peringatan Maulid, maka kesahduan hatinya perlu dipertanyakan. Keindahan kita mendengar bacaan-bacaan kisah Maulid hanya ada dalam peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu malam hari ini kita berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua
salat ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Maka malam hari ini para jamaah sekalian, niat kita datang ke tempat ini, yang pertama kita memperingati Maulid, karena Maulid itu bagian daripada syiar agama. Betul? Dzalika wa may yu'azzim min sya'airillah, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kita mensyiarkan Maulid, kita mensyiarkan agama Allah, itu adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutnya syiar. Yang namanya syiar itu rame. Yang namanya rame itu nggak boleh sepi. Supaya semakin syiar semakin rame. Ada petasan. Ada nggak petasan tadi? Ada. Supaya apa itu? Supaya rame. Supaya apa itu? Supaya syiar. Ada tim hadroh, ada tidak? Ada. Supaya apa itu? Supaya rame, supaya syiar jamaah sekalian. Kalau kita bikin acara maulid, nggak ada baca maulidnya, nggak ada hadrohnya, nggak ada marawisnya, kira-kira rame apa sepi? Rame apa sepi? Enakan sepi apa enakan rame? Bapak-bapak bilangnya sepi itu. Sekalian ya. Jadi para jamaah sekalian, nah tinggal kita bagaimana nih caranya kita mensiarkan agama. Satu, fi buyutin adzinallahu, mensiarkan agama fi buyutin, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Kenapa harus di masjid? Karena tempat yang paling mulia di dunia ini adalah masjid. Itu tempat yang paling mulia, ibu bapak. Jadi tempat yang paling mulia di dunia ini apa? Masjid. Kalau di rumah itu kan udah umum tempatnya. Tempat ibadah bisa, tempat maksiat bisa juga. Kadang-kadang berantem juga bisa di rumah. Ada suami istri pernah gak berantem di rumah? Ada di sini laki bini yang suka pada berantem di rumah? Banyak. Anak pada berantem di rumah ada nggak? Keributan terjadi di rumah ada nggak? Tapi nggak ada yang namanya orang ribut, orang berantem di masjid jamaah sekalian. Nggak ada pernah kita dengar kumpul tuh di masjid tabligh akbar, bapak-bapak ada, ibu-ibu kumpul, remaja ada nggak kedengeran di masjid Bustanul Ibad pada tawuran, ada nggak? Betul, betul, betul. Masjid itu adalah tempat yang mulia, dan masjid itu adalah tempat mensiarkan agama. Karenanya ada namanya remaja masjid. Remaja masjid. Nggak ada disebut bapak-bapak masjid. Ikatan bapak-bapak masjid Bustanul Ibad, nggak ada. Atau misalnya ikatan aki-aki masjid, ada nggak? Ikatan nenek-nenek masjid, ada nggak? Kenapa nggak ada ikatan nenek-nenek masjid, nggak ada ikatan aki-aki masjid? Sebab nenek-nenek sama aki-aki nggak pakai diikat juga udah nggak bakalan bader. Betul. Makanya yang ada ikatan itu biasanya ikatan remaja masjid. Sebab kalau yang namanya remaja tanpa diikat, tanpa dijaga dengan agama, itu berbahaya. Betul? Makanya ada ikatan remaja masjid, disingkat dengan IRENDI. Masya Allah, itu lahir tuh.
Ada Ikatan Remaja Musola Al Ikhlas. Ada nggak remajanya di sini? Ada. Ada nggak Ikatan Remaja Aki-Aki Al Ikhlas? Agak ada. Iya kan? Nah karena itu kalau kita mau mensiarkan agama, langkah yang paling utama adalah fi buyutin. Gitu satu. Ini kita ngaji aja ya. Fi buyutin, syiarnya di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat ngaji di majelis taklim. Cuma kadang-kadang Ustadz Badeng, orang kalau yang namanya diajak ngaji, kadang-kadang alasannya ada aja. Diajak ngaji ada yang alasannya capek, alasannya repot, alasannya sibuk, betul-betul. Kadang-kadang pembawa acara sampai capek manggilin. Udah 13 kali ya Robibil, jamaahnya belum nyampe-nyampe. Ya Robibil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ibu-ibu sekalian, hari ini jadwal pengajian ustazahnya dalam perjalanan hampir sampai. Bagi ibu-ibu saya ingatkan supaya hadir ke majelis ini. Saya tunggu kehadirannya Bu. Ya Robibil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah ibu ustazahnya udah nyampe Bu. Yang masih di rumah segera mempercepat langkahnya, yang masih ada di perjalanan sudah mempercepat langkahnya juga. Saya tunggu kehadirannya. Ya Robibil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Datang nenek-nenek 3 biji. Ustazahnya lama nungguin, kelamaan sampai ngantuk. Udah gitu jamaah saya begitu pulang sendalnya hilang lagi. Udah sendalnya hilang, amplop ketinggalan. Nasib ya. Ya emang jadi ustaz, jadi ustazah mah godaannya banyak, ujiannya banyak, betul. Saya aja kadang-kadang harus sabar Bapak Ibu, jadi ustaz mah harus sabar. Jangan gampang marah, jangan gampang emosi jamaah sekalian. Saya pernah ceramah jamaah sekalian. Begitu saya pulang ceramah, saya diamplopin. Begitu diamplopin, amplopnya tebel banget. Saya udah mikir, wah 3 juta, 5 juta kayaknya. Begitu saya buka jamaah sekalian, pego. Mana 2.000-an mulu. Begitu saya lihat, alhamdulillah, saya girang banget. Ini duit ini nyarinya lama ini. Lah 150.000, 2.000-an semua. Jamaah sekalian, kan udah duit siapa aja itu. Akhirnya nggak lama kemudian datang panitia, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam Kiai, itu saya amplop salah ngasih. Saya bilang amplop apaan? Amplop yang bukan Kiai. Wah, saya nggak tahu tuh, saya belum apa-apain. Padahal udah gue biakin dari tadi. Sabar jemaah sekalian. Alhamdulillah. Saya pernah diundang di Mangunjaya. Begitu diundang di Mangunjaya, jemaah sekalian, kebetulan acara maulid itu satu perumahan, di perumahan itu bukan satu tempat. Di masing-masing gang itu ada acara maulid. Saya bingung, ini acaranya yang mana ini? Akhirnya saya turun dari mobil, bocah-bocah marawis jemaah sekalian, begitu melihat orang pakai jubah, pakai sorban, dianggapnya wah ini penceramah saya nih. Langsung rangsek mendeketin saya langsung dikawal menuju lokasi. Begitu saya duduk jemaah sekalian, saya lihat satupun panitia nggak ada yang saya kenal. Saya bingung, ini panitia ke rumah mana ini ya. Saya sambil makan anggur 1, 2, 3 jemaah sekalian. Akhirnya udah ada panitia ngedeketin saya, Kiai ceramahnya di mana? Nah, di sini. Di musolah mana Kiai? Ini di sini. Di sini penceramahnya. Saya lihat jemaah sekalian, ada spanduk di belakang saya. Nah, ini fotonya bukan foto gue. Akhirnya saya salah alamat. Ya udah saya bangun aja. Yang brengseknya itu begitu saya nyampe, saya dikawal, saya bangun, saya diantepin aja sama Rawis juga sekalian. Jalan sendirian. Marah nggak saya? Tidak, para jemaah sekalian. Bahkan dulu saya pernah cerita, panitia yang menghubungi saya dengan panitia
Jamaah sekalian, yang menjemput saya berbeda. Jadi dia nggak kenal. Saya waktu itu lagi bangun asrama buat anak-anak pada belajar, jamaah sekalian. Saya duduk mandorin tukang. Dan kalau yang namanya mandorin tukang kan kagak pakai gamis, Bu. Pakai kaos biasa. Siang-siang tuh kira-kira jam pagi lah, masih setengah 10. Ada panitia datang pakai baju koko mau ngejemput saya. Saya pakai kaos biasa, pakai sarung karena mandorin tukang. Panitia nanya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ki Mas Turo ada?" Dia nggak tahu kalau itu saya. Saya pikir, wah ini orang Bantar Gebang kayaknya nih, saya ingat. Saya bilang, "Ada, tolong panggilin deh," kata dia gitu. Saya kan kalau lagi nggak pakai jubah begini, jamaah sekalian, pakai kaos, pakai itu kan masih kelihatan anak-anak remaja gitu deh. Akhirnya udah, "Tolong panggilin Ki Mas Turo deh." Saya bangun, "Baik Pak." Saya bangun, gitu saya bangun, saya dicolek. "Dek, Ki Mas Turo ngerokok nggak?" "Ngerokok Pak." "Ngerokoknya apa?" "Gudang garam filter." "Tolong beliin rokok dulu ya." Di depan rumah saya kan ada rokok, ada warung tuh. Dikasih saya 20.000, jamaah sekalian. Saat itu rokok gudang garam filter masih 8.000, udah lama juga. Saya beli 2 bungkus 16.000, ada sisanya 4.000 kembaliannya. "Ini Pak, 2 bungkus, ini kembalinya." "Udah 4.000-nya buat adik aja deh." Wah, dalam hati ini pembantaian ini. Akhirnya udah, saya lewat samping, saya masuk ke dalam, jamaah sekalian. Saya pakai gamis, ya, saya pakai sorban, saya pakai bedak dulu dikit, biar kelihatan kagak buluk gitu. Ya. Begitu saya keluar, para jamaah sekalian, apa dia bilang? "Lalu yang tadi gue suruh beli rokok ya begitu." Marah nggak saya? Tidak, jamaah sekalian. Itu di jalan, dia jemput saya, jamaah sekalian. Dia nyupirin saya. Kalau saya tanya, "Pak masih jauh Pak?" "Jauh." Dia udah kagak enak noleh saya. Begitu pulang, orang yang jemput saya dengan orang yang ngantar saya berbeda. "Itu kemana tadi yang jemput saya?" "Siapa Kiai?" "Itu tadi yang nyuruh gue beli rokok, kabur," kata gitu. Ini biasa-biasa aja. Manusia mah jangan gampang marah, jangan gampang emosi, cepat mati, betul. Orang kalau gampang marah, gampang emosi, ngelamun aja di depan rumah ngeliatin tiang. Tahu-tahu bengong, mati jamaah sekalian. Mudah-mudahan biar pada sehat, panjang umur, amin ya robbal. Apalagi kalau sudah berumah tangga. Hati-hati Bapak, Ibu. Kemarahan seorang istri tidak akan mampu menandingi kemarahan suami. Karena itu jangan terlalu marah kalau sama suami. Dan suami ketika istri marah, jangan bandingkan, jangan layani kemarahan istri. Istri kalau lagi marah nih sama suami, ini yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah datang sahabat bertanya kepada istrinya, "Wahai Aisyah, saya mau tanya bagaimana akhlak Rasulullah." Rasulullah ketika di rumah, beliau akhlaknya tidak pernah marah. Bapak-bapak sering ngamuk sama bini? Sering marah sama istri? Bapak-bapak, aku nanya lo. Ya. Jadi ketika seorang istri marah, nggak perlu dibalas dengan kemarahan. Istri mukul, menghindar aja jemaah sekalian. Istri mukul, menghindar aja udah. Istri mukul, tepak aja jemaah sekalian. Iya kan? Makanya seorang suami itu jemaah sekalian, tujuannya seorang suami laki-laki belajar ilmu bela diri supaya bela diri sebelum dibela sama orang lain. Ini boro-boro bela diri, laki sering ditabokin sama bininya. Itu. Jadi istri tuh ketika istrinya pukul suaminya, jangan dibalas dengan pukulan jamaah sekalian. Tinggal dibalas dengan hindaran, gituin. Iya kan? Apaan sih? Ini nggak boleh tahu memukul. Iya kan? Itu aja jamaah sekalian. Tadi juga dia capek sendiri, betul? Iya, ini kagak. Bini marah sama laki, nonjok, dikeluarin di Rus Cimande jamaah sekalian. Nah, mati bininya. Jangan.
Seorang istri ketika marah cukup ditatap dengan tatapan yang tajam oleh tatapan laki-laki, maka dia pasti akan tertunduk dan tersipu malu. Itu perempuan begitu, nggak perlu dimarahin, bapak pelototin nggak, perempuan mah dia takut. Dia marah sama pelototin aja, lama-lama dia tertunduk dan tersipu malu. Diambil kerudungnya, ditutup mulutnya, digosok telinganya, karena sudah mulai terasa ada yang mengalir dari lubang kuping. Orang bininya conge ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di rumah beliau tidak pernah marah. Bahkan ketika Rasulullah pulang, di rumah Rasulullah, sekelas Rasulullah, tidak ada makanan di rumahnya. Ada makanan yang bisa dimakan itu hanya sebotol cuka, para jamaah sekalian. Hanya sebotol cuka. Istrinya nggak ngomong, ya Rasulullah nggak ada makanan. Akhirnya itu air cuka disediakan, para jamaah sekalian, di mangkok dan disediakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ini adalah air yang paling aku sukai, padahal air cuka. Luar biasa. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sadidal haya wa tawadu. Rasulullah itu sangat pemalu. Rasulullah kalau kelihatan betisnya saja sama istrinya, dia malu, jemaah sekalian. Kelihatan betisnya aja malu Nabi. Makanya kita habis makan kegerakan, wah, pusar kemana-mana. Ini kalau pusarnya bener malah bodong. Ini kalau kolornya cakep, mana kolor pada somplak, tambelan mulu. Naudzubillahi min. Istri juga begitu. Ketika Rasulullah itu dikatakan sadidal haya, maka Rasulullah uswatun hasanah, tidak hanya contoh buat laki-laki tapi juga contoh buat perempuan, betul? Maka kita harus ada rasa malu. Dulu waktu pacaran barangkali belum jadi suami istri, kalau kita pengen buang hadas, pengen kentut, ditahan. Ketika berumah tangga juga begitu. Ini kadang-kadang waktu pacaran doang. Begitu udah menikah, jemaah sekalian, lakinya ngentut, gua dibalas suaminya tot. Tatetot, tatetot. Lebih rumah udah kayak petasan. Sudah tidak ada rasa malu, jemaah sekalian. Ada yang begitu? Aduh. Mau tidur pada main tembak-tembakan. Ya Allah, ya Rasulullah, naudzubillahi min. Harus ada rasa malu. Cobalah kita terapkan itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya. Makan. Coba waktu kita makan, waktu belum jadi istri kita, waktu belum jadi suami kita, makan, nggak berani kebuka mulutnya makan bakso. Manis sekali jemaah sekalian. Makanya sering sekali ketika manusia ini sudah berumah tangga, sering sekali rasa cintanya bergeser dan nyaris berubah, tidak seperti yang dulu. Kenapa? Karena sudah keluar daripada ajaran Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, siap tidak mencontoh Rasulullah? Siap tidak mencontoh Rasulullah? Siap siarkan maulid? Siap siarkan maulid? Takbir. Kalau takbir tangannya diangkat. Siap siarkan maulid? Siap cinta Rasulullah? Takbir. Yang angkat tangan, insya Allah pulang dari sini dapat berkat. Karena pulang dari sini sebelum pulang pada makan semua. Amin. Ya Robbal. Kecuali saya. Kalau saya mohon maaf, Bapak Deng, panitia, Ustaz Latif, ya. Nanti setelah dari sini saya langsung tutup angsam, ya. Jadi gak usah bawa berkat-berkat segala macam, ya. Karena tadi udah, tapi kalau mau dibawain lagi nggak apa-apa, ya. Rakus amat. Ya. Jadi syiar Islam kita mulai dari mana? Fi buyutin, di masjid, di musola, di majlis taklim, majlis. Ngapain kita di masjid? Ngapain kita di musola? Ngapain kita di majlis taklim? Azinallah, menjalankan perintah Allah Subhanahu.
Jadi jalankan perintah Allah, yang bukan perintah Allah jangan dilaksanakan. Betul? Sekarang saya tanya, baca maulid, baca sholawat perintah Allah bukan? Baca sholawat perintah Allah bukan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi baca sholawat itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana aja, nggak sempat di masjid, ya di rumah. Kan pertama fi buyutin, di masjid, di rumah Allah. Nggak sempat di rumah Allah, ya di rumah kita. Baca sholawat. Ampuh banget itu ibu. Sholawat itu bisa mendatangkan rizki loh ibu. Apalagi baca sholawat kamilah, jangan lama-lama lah, 11 hari. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju. Sampai dengan selesai. Baca tuh sampai 11 hari jemaah sekalian. Suami marah sama ibu, baca aja sholawat. Lu saya tahu Allahumma sholli sholatan. Lu ledek lu. Kamilatan wa sallim salaman. Bangsat banget lu ya. Taikin habis sholawat baca ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana. Wah bener-bener kurang ngajar lu, bini lu ngeledek lu. Jadi bacakan sholawat, lama-lama dia padam marahnya. Betul? Lama-lama dia padam marahnya karena membaca sholawat. Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau hebat karena sholawat. Kenapa beliau hebat? Karena sholawat. Kita lihat sekarang, saya tanya, Nabi lahir di mana? Nabi lahir di mana? Di Mekah. Nabi wafatnya di mana? Wafatnya lahir di Mekah, wafatnya di Madinah. Nabi lahir di Mekah, wafatnya di Madinah, betul? Orang-orang Mekah, ibu, orang-orang Mekah, bapak, orang-orang Mekah, ibu, itu orang-orang hebat. Kenapa orang-orang hebat? Karena orang-orang Mekah itu pandai menyusun kalimat, pandai menyusun sastra, pandai menyusun bahasa Arab, pandai mengarang kitab. Itu orang-orang Mekah. Rasulullah, ternyata begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah, beliau malah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mestinya Rasulullah lebih hebat dari orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, betul? Tapi kenapa Rasulullah gak bisa baca, gak bisa nulis? Kan kita baca dalam doa qunut, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rasulullah gak bisa baca, gak bisa nulis. Mestinya Rasulullah lebih hebat dari orang-orang Mekah, pandai baca, pandai nulis. Tapi kenapa Rasulullah bisa menaklukkan kota Mekah? Tapi kenapa Rasulullah bisa menaklukkan kota Madinah? Karena sholawat langsung dari Allah Subhanahu. Sehingga Rasulullah ini menjadi manusia yang rahmatan lil wa ma arsalnaka illa rahmatan. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi Rasulullah rahmat bagi semesta alam. Tidak hanya yang berakal, yang gak berakal juga, yang bergerak sampai yang tidak bergerak. Itu jadi rahmat. Kita diajarkan supaya kita menghormati sesama manusia. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Kita diajarkan supaya kita tidak saling menghina satu sama lain. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah. Kita tidak boleh mencaci maki baik kepada makhluk yang berakal ataupun makhluk yang tidak berakal. Siapa yang mengajarkan? Rasulullah, betul? Kita jangankan nama orang, kita sama angin aja nggak boleh kita mencaci maki, bapak ibu. Sama angin aja kita nggak boleh mencaci maki. Ar-rihu min rohillah. Angin itu adalah ketetapan Allah. Ini angin nih.
Angin itu adalah peredaran udara yang bergerak hasil daripada gravitasi bumi secara ilmiah. Dan kita itu pasti membutuhkan angin. Kalau nggak ada angin kita pasti mati. Manusia kebanyakan angin juga mati. Makanya ada manusia yang mati gara-gara angin duduk. Baru angin duduk, belum angin berdiri itu. Betul. Ya. Di dalam diri kita ada angin. Ini angin. Betul. Gak boleh kita mencaci maki angin, sebab angin itu sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ini kadang-kadang angin kita maki-maki. Kita lagi jemur, jemuran kita keterjang angin, suek banget nih angin. Angin kita caci maki. Boleh tidak? Gak boleh. Asbes keangkat, genteng kabur, dihantam angin, brengsek banget nih angin. Boleh gak kita mencaci maki angin? Tidak boleh para jemaah sekalian. Dan angin itu adalah ciptaan Allah yang mahal. Mahal jemaah sekalian. Ada orang misalnya bawa motor, begitu bawa motor bannya kempes, kena paku. Siapa yang dicari? Tukang isi angin. Dia datengin tambel ban. Ngapain bang? Tolong nih, ban saya kempes. Tambahin angin. Berapa duit tuh tambah angin? Bisa 2.000, bisa 5.000, bisa 10.000, tergantung bagaimana bannya. Kalau ban motor, ban beca, ban mobil, beda harga. Betul? Mahal tidak tuh? Mahal. Ciptaan Allah. Jadi ciptaan Allah itu mahal. Lah angin cuma seban doang 5.000. Ini angin banyak begini, kalau dikarungin berapa karung nih? Betul. Betul. Orang susah napas butuh oksigen, cuma setabung doang para jamaah sekalian. Berapa duit yang harus dia keluarkan? Makanya ciptaan Allah itu gak ada yang murah. Ciptaan Allah makin lama makin mahal. Tanah dulu di kampung kita paling semeter sekian ratus ribu, lama sudah jutaan. Betul. Makin murah apa makin mahal? Ciptaan Allah itu nggak ada yang makin lama makin murah. Tapi kalau ciptaan manusia semakin lama semakin murah. Handphone yang kita miliki sekarang model terbaru, tahun ini kita beli 4 juta, 5 juta, 8 juta, 1 tahun kemudian harganya sudah pasti berubah. Ciptaan manusia semakin lama semakin murah. Betul. Apa aja itu yang namanya ciptaan Allah, semakin lama semakin. Dulu yang namanya orang nikah, orang kawin murah, 5 juta, 10 juta. Tapi sekarang biaya pernikahan semakin lama semakin mahal. Bisa 10 juta, bisa 20 juta, bisa ratusan juta, bahkan bisa tembus angka sampai 1 miliar, bahkan miliaran, tergantung bagaimana kemasan acaranya. Kenapa? Menikahi seorang wanita, manusia ciptaan Allah, makin lama makin mahal. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi bersyukur tidak kita jadi manusia? Bersyukur tidak? Alhamdulillah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini rambut kita, Masya Allah jamaah sekalian. Kepala kita kalau kagak ada rambutnya kagak pantas, udah kayak sawo. Iya nggak? Ada rambutnya cakep, bisa kita belah dua, disisir belah dua kayak pagar sekolahan. Bisa dicocok, bisa dikuncir, betul-betul. Bisa kita warnain, alhamdulillah. Bisa berubah dari hitam nyampe putih, bisa kita kuningin, bisa kita hijauin kayak bunglon ya mas kalian. Ini luar biasa. Ini kepala kalau nggak ada rambutnya jelek kelihatannya, dan kita harus bersyukur. Kepala kalau nggak ada rambutnya jelek, atau rambut nggak ada kepalanya, ya jelek juga. Iya nggak? Ya Allah, alhamdulillah kita rias rambut kita sisir segala macam. Dari rambut turun ke alis, ada alisnya, kita ini bagus kita. Coba seandainya muka kita nggak ada alis, udah kayak kadal kita. Nah, kan kadal kagak ada alisnya. Ya Allah, mata kita ada hitam-hitamnya, ada putih-putihnya, iya kan? Coba kalau hitam semua jelek jemaah sekalian, putih semua jelek juga. Ya Allah. Dikasih hidung kita, ini hidung lubangnya 2, dikasih 1 nggak pantas. Pantas nggak orang hidung lubangnya 1? Coba ada ente sumpel pakai kapas sudah. Iya nggak? Apalagi kagak ada lubangnya, lah ngap, nggak bisa napas, ngap. Iya, mau nyingsring susah.
Allah, alhamdulillah ada lubang, ada kotorannya, ada aktivitas, bisa ngupil kita. Ya Allah, bisa ngilangin stres kita. Itu bersyukur kita itu, ngupil itu bisa ngilangin stres. Iya kan, Masya Allah, alhamdulillah. Ngupil alhamdulillah. Ya Allah. Ini hidung lubangnya 2, tapi penciumannya rasanya beda-beda. Bau kentut beda rasanya, padahal lubangnya sama. Jalan kita duduk, ada yang masak jengkol kayaknya. Taunya dari mana? Dari hidung jamaah sekalian. Pak, kayaknya ada bangkai tikus dah. Ketahuannya dari mana? Dari hidung. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi bersyukur kita ini menjadi manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu. Udah gitu lubangnya ke depan semua, ke bawah. Coba kalau seandainya ke atas musim hujan, lah pilang semua kita. Dikasih kuping telinga nih jamaah sekalian, bagus banget menghadap ke sini jamaah sekalian. Enggak kayak kambing kuping kita jatuh. Iya kan? Bagus kuping kita nih, iya kan, sehingga bisa buat nyangkutin masker. Coba kalau saya kuping kita jatuh, lalu dipakai masker, merosot. Betul-betul. Indah amat diciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Maka jangan dirubah-rubah. Ini sudah pemberian Allah jamaah sekalian. Subhanallah. Dikasih bibir kita nih, ya, buat mingkem, iya kan, buat ngingsot. Kalau lagi banyak duit. Santai ya sekalian. Ya Allah, betul. Buat ngecup, buat ciplak jamaah sekalian. Ada gigi, subhanallah, ini gigi kita jamaah sekalian. Alhamdulillah gigi yang dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah. Coba kalau seandainya yang atas ke depan, yang bawah ke depan, udah jelek banget itu. Udah kayak buaya kita. Alhamdulillah. Subhanallah, para jamaah sekalian. Dikasih leher kita bisa buat noleh ke kanan, bisa buat noleh ke kiri. Dikasih tangan kita bisa ke depan, bisa ke belakang. Ini kalau jalan kita nih, kalau jalan nih, yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang. Ya, ya. Coba kalau seandainya ke depan dua-duanya, kayak tampir kita. Betul. Ya Allah, kaki juga begitu. Yang kanan melangkah ke depan, yang kiri belakang, terus bergantian. Coba kalau seandainya dua-duanya bareng. Subhanallah, walhamdulillah, wala wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur tidak kita jadi manusia? Kemuliaan manusia ini berkat Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah jamaah sekalian, lidah kita jamaah sekalian disimpan di dalam sama Allah. Yang di luar ya bibir, yang di dalam ya gigi. Pokoknya yang gak pantas disimpan sama Allah. Betul. Yang kira-kira gak pantas dilihat sama orang, yang gak pantas dilihat, ditaruhnya di dalam. Jawab sekalian. Iya kan? Gigi ditaruhnya di dalam. Coba kalau seandainya gigi ditaruh di depan jidat, lah jelek banget. Lidah ditaruhnya di dalam jamaah sekalian, ditaruh di luar melet aja jelek. Makanya disimpannya di dalam sama Allah. Kalau ditaruh di luar tidak pantas. Terus ke badan kita, tangan kita dikasih kuku jamaah sekalian. Ini kuku tumbuhnya setiap hari, sedikit-sedikit, makin lama makin panjang. Tapi kuku ini beda dengan gigi. Gigi sama tulang jamaah sekalian. Kuku juga jenis tulang, tapi tumbuhnya kuku dengan tumbuhnya gigi tidak sama. Kuku ini tumbuhnya tiap hari, tapi kalau gigi nggak tumbuh tiap hari. Jadi kalau kuku itu makin lama makin panjang, tapi gigi dari dulu segitu-gitu juga. Coba kalau misalnya gigi panjangnya bareng sama kuku, repot. Seminggu nambah setengah mili, sebulan 1 senti, repot.
Iya kan, datang lagi gigi panjang amat itu. Jelek para jamaah sekalian. Ya Allah, alhamdulillah, subhanallah jamaah sekalian. Makanya itu adalah nikmat yang harus kita syukuri. Apa itu? Nikmat fitriyah, nikmat yang ada dalam diri kita. Yang kedua para jamaah sekalian, nikmat akliyah, nikmat akal yang diberikan kepada kita. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang munkar, mana yang ma'ruf. Kita bisa bedakan dengan adanya akal kita. Alhamdulillah. Makanya manusia mah beda sama malaikat. Manusia malaikat itu Bapak begini ya. Kalau malaikat itu kan dia mah kagak punya nafsu malaikat mah. Yang dipunya apa? Akal. Manusia nafsunya gede, akalnya juga banyak tuh manusia. Kalau malaikat itu nggak punya nafsu. Kalau malaikat punya nafsu udah mati dari kemarin kita. Manusia melakukan dosa gregetan malaikat Israel joket. Yang kagak segayang diinjak. Yang nyolong diepak. Malaikat gak punya nafsu, diantepin aja malaikat. Terserah kata malaikat, lu mau maksiat, lu mau ibadah, gue tinggal nyatet doang, kata malaikat raqib. Lu mau maksiat, gue tinggal nulis doang, kagak, gue kagak marah. Kalau malaikat punya nafsu, punya marah, sudah tidak bakal hidup kita dari kemarin. Betul? Gak bakalan hidup. Ketika kita melakukan dosa, lemparin pinggir kali, tuh buar, siapa itu? Tapi malaikat tidak punya nafsu. Dia cuma bisa mencatat para jamaah sekalian. Tapi malaikat dikaruniakan akal yang luar biasa. Makanya malaikat mah kagak pernah lupa, karena akalnya tajam. Gak pernah lupa. Kalau kita kan suka lupa juga. Nah, ada duit di bawah bantal, nyarinya ke dompet laki. Dan kalau di bawah bantal, robin kantong laki. Jangan sekalian, pura-pura lupa itu. Malaikat gak pernah lupa. Kenapa malaikat gak pernah lupa? Sebab kalau malaikat lupa bahaya. Kenapa bahaya? Lah malaikat raqib bisa bingung nyariin catatan amalnya. Dia nanya sama Israel, lu lihat buku catatan amal gua ya? Kata Israel, lalu naruhnya di mana? Lupa ya. Mana ada catatan amal dosa si Udin, banyak banget itu. Gak bisa malaikat. Makanya malaikat itu gak punya cita-cita jemaah sekalian. Monoton malaikat kerjaannya. Ada malaikat yang menurunkan hujan, malaikat Israfil jemaah sekalian. Hujan aja ya diturunkan. Ada malaikat yang ditugaskan cabut nyawa, nyawa aja yang dicabut. Dan malaikat mencabut nyawa tidak pernah gagal para jemaah sekalian. Dan dia gak pernah pakai perasaan. Israel cabut tuh nyawa si Fulan, dia gak pakai perasaan, makanya gak pernah protes malaikat mah. Makanya malaikat mah gak pernah dosa, karena dia gak punya nafsu. Israel, ya Rob, cabut tuh nyawa si Fulan. Jangan ya Rob, kesian orangnya lagi makan mie ayam, besok aja ya. Gak pernah. Malaikat tidak pernah punya nafsu. Dia bekerja berdasarkan instruksi dan perintah Allah Subhanahu. Malaikat Israfil tugasnya jamaah sekalian. Malaikat Mikail tugasnya menurunkan hujan, menurunkan rizki jamaah sekalian. Dan dia tidak pernah protes. Wahai Mikail, turunkan hujan pagi hari ini. Ya Allah, malam-malam udah kan, masa hujan lagi siang. Tidak pernah protes. Betul? Subhanallah. Manusia punya akal, punya nafsu. Ada makhluk Allah yang luar biasa, dia punya nafsu tapi tidak punya akal. Siapa beliau? Binatang, kambing. Dia punya nafsu tapi nggak punya akal, makanya dia nggak punya tahu malu dia mah. Dia mah temannya mau dipotong aja dikawin di depan panitia. Bodoh amat. Jangan diganggu itu. Kita kan nggak paham bahasa dia. Mungkin dia lagi ngobrol, udah ini terakhir, ini sebelum kita dipotong ini gitu. Makanya dia pada tahu ya. Ya kan kita nggak tahu bahasanya. Kecuali Nabi Sulaiman tuh paham bahasa binatang. Hatta idza atau ala wadi namli qalat
namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum udkhulu masakinakum la yatimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Fatabassama dhahikan min qawliha qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalihin. Nabi Sulaiman, makanya Nabi Sulaiman mah manusia yang spektakuler, multidimensi. Dia mah bisa ngobrol sama orang, bisa sama binatang, bisa. Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman sering kongko sama semut dia mah. Mut sini mut, ngapain mut? Udah makan mut. Sulaiman ngobrol sama semut, ngomong sama ayam, di mana ayam? Jalan-jalan Sulaiman, lu di situ ngabrak-ngabrakan belut. Sulaiman, ular lewat, ler, ya Nabi Allah, main, agak main-main aja nih, di situ, kalau catok kayak gua, tendang lu. Sulaiman, bisa, ya sekali, spektakuler. Sama jin bisa kongkong Nabi Sulaiman, dia bisa menaklukkan makhluk-makhluk Allah. Itu keistimewaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman jemaah sekalian bisa melatih hewan segala macam. Jadi para nabi dan rasul kita adalah makhluk yang luar biasa. Subhanallah. Tapi manusia yang paling luar biasa di antara makhluk-makhluknya adalah Nabi besar kita Muhammad. Ketika umatnya Nabi Adam meninggal dunia, ditanya sama malaikat, "Man rabbuk?" Siapa Tuhanmu? Allah. "Wa man nabiyyuk?" Jangan coba-coba, walaupun dia umatnya Nabi Adam, dia jawab Nabi Adam. "Siapa Tuhanmu?" Allah. "Siapa nabimu?" Adam. Salah. Nabiku Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Padahal itu adalah umatnya Nabi Adam. Tapi ketika ditanya di alam kubur, jawabannya Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW disebutkan dalam doa fil awwalina wal akhirin. Awal dan akhir. Ribuan tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, cahaya Rasulullah sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Bahkan Nabi Adam ketika nikah, ketika kawin dengan Hawa, para jamaah sekalian, mas kawinnya adalah sholawat. Mas kawinnya apa? Sholawat. Katanya boleh tuh ente dengan mas kawin sholawat 7.000 kali. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Biar mati tuh pengantin. Jangan satu kali 7.000. Ya. Jadi makhluk-makhluk Allah. Nasiarkan Islam fi buyutin, dari masjid-masjid, adinallah, laksanakan perintah Allah. Wa yudhkaru fiha, berzikir. Di mana berzikirnya? Fiha, di masjid. Masjid tempat zikir, jangan pada bercanda kalau di masjid. Wa yudhkaru fiha, berzikir di masjid, jangan pada dagang di masjid. Di masjid dagang minyak wangi. Lempar-lempar aja, gojeng. Ya sekalian, di luar masjid gak apa-apa, di dalam masjid gak boleh jemaah sekalian. Tidak boleh melakukan transaksi apapun di dalam karena al-masjid ussisa lit taqwa. Masjid itu digunakan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa yudhkar fi hasmuhu, sebut nama Allah, wa yusabbihu lahu, dan bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallah bil hudui wal asol, pagi dan sore, siang dan malam. Kalau kita sudah nyampe masjid, maka kita seharusnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syiar Islam para jamaah sekalian, satu, lakukan syiar Islam di masjid, di mushola, di majlis taklim. Yang kedua, lakukan syiar Islam dengan cara adinallah, jalankan perintah Allah. Yang ketiga, lakukan syiar Islam wa yadhkuru fiha, banyak berzikir kepada Allah. Yang keempat, lakukan syiar Islam yusabbihu lahu, dengan banyak bertasbih kepada Allah. Yang kelima para jamaah sekalian, lakukan syiar Islam bil qudwi wal asal, pagi dan sore, siang dan malam,
Makanya acara-acara banyak dilaksanakan, nggak pagi ya siang, nggak siang ya sore, nggak sore nggak ya malam, karena itu adalah bagian daripada syiar Islam. Malam hari ini melalui peringatan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, mudah-mudahan ini termasuk bagian daripada syiar agama. Kenapa? Yang kita syiarkan, yang kita cintai bukan manusia sembarangan. Dan mencintai Nabi beda cara dengan mencintai kepada siapapun, kepada apapun. Karena mencintai Nabi caranya sudah ditentukan dalam Al-Quran. Tidak seenaknya kita para jemaah sekalian, bukan dengan rangkaian kata, bukan dengan rayuan gombal, bukan dengan air mata buaya, tetapi mencintai Rasulullah caranya diantaranya adalah dengan mensiarkan agama. Karena mensiarkan agama bagian daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.